orang-orang yang Allah karuniai kelebihan, orang-orang yang Allah karuniai keutamaan, mestinya semakin banyak kelebihan yang Allah berikan, harusnya membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah, semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi nyatanya tidak. Semakin diberi kelebihan oleh Allah, semakin diberi keutamaan oleh Allah, semakin membusung dada mereka. Semakin mereka sombong kepada sesama dan berujung sombongnya mereka kepada Allah, yaitu tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Pada akhirnya Allah binasakan. Apa hubungannya beberapa ayat pertama yang sudah kita kaji dengan ayat yang malam hari ini kita kaji? Bahwa munasabatul ayah, dalam ilmu tafsir ada istilah munasabatul ayah. Apa itu munasabatul ayah? Korelasi antara ayat demi ayat, surah demi surah. Korelasi ayat sebelum ini adalah Allah bersumpah atas nama Fajar. Fajar itu waktu subuh. Waktu subuh akan berlalu, akan habis, masuk waktu syuruk. Syuruk akan habis, masuk waktu duha. Duha akan habis, masuk waktu zuhur. Ayat berikutnya Allah juga bersumpah atas nama malam. Tidak mungkin kita merasakan malam terus menerus, malam juga akan berakhir. Siang pun tidak akan terjadi lama, akan berakhir juga siang berganti dengan malam. Di dunia ini nggak ada yang kekal. Pasti semuanya akan berakhir. Termasuk orang-orang yang pernah menyombongkan dirinya di hadapan Allah, kisah mereka hanya menjadi legenda. Kisah mereka yang dulu mereka membusungkan dada dengan penuh kesombongan, kini hanya tinggal cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa jangan sampai kita melakukan keburukan yang sama. Jangan sampai kita melakukan pembangkangan yang sama. Siapa mereka yang Allah karuniai kelebihan tapi justru membuat mereka semakin jauh dari Allah? 3 dalam ayat ini yang disebut oleh Allah. Kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, tidakkah kamu melihat serta mengambil hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kepada kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud itu nabinya punya kaum namanya kaum Ad. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, kalau disebut ada kata-kata di awal ayat bermakna tidakkah kamu memperhatikan, kemungkinan besar apa yang akan Allah ceritakan selanjutnya sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, napak tilasnya bisa kita lihat, bekas peninggalannya masih bisa kita lihat. Supaya apa? Menjadi pelajaran bahwa ini dulu bukan hanya dongeng. Kalau dongeng kan cerita tapi tidak benar, hanya mengarang saja. Tapi kalau ini memang betul-betul terjadi dan ada bukti sejarahnya, ada bekas peninggalannya. Yang pertama adalah kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Irama dzatil imad. Di lanjutan ayatnya, yaitu penduduk Hiram. Hiram itu salah satu daerah di Saudi Arabia. Yaitu penduduk Hiram dzatil imad, yang mampu membangun bangunan-bangunan atau tiang-tiang yang tinggi. Jadi kaum Ad, ini kita berbicara sejarah sedikit. Kaum Ad itu, jamaah sekalian, adalah satu kaum yang dikaruniai oleh Allah kemampuan arsitektur yang canggih. Ribuan tahun sebelum kita hidup, ribuan tahun, mereka sudah mampu membangun bangunan yang sangat tinggi. Hari ini masih terlihat di Saudi Arabia. Itu ditemukan tahun, kalau tak salah, 1992.
Jadi ada salah satu wilayah terpencil di Saudi Arabia itu nampak bekas apa namanya perjalanan. Jadi ada padang pasir tapi ada bekas dulunya dijadikan jalan. Ada bekas tapak-tapak. Itu sejauh ratusan kilo dan setelah dilihat di ujung itu ternyata ada bekas bangunan-bangunan yang sangat tinggi dengan tiang yang sangat tinggi. Lalu kemudian para ilmuwan menghubungkan ini dengan kejadian kaum Samud yang dibinasakan, kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Perlu kita ketahui bahwa kelebihan kaum Ad pada waktu itu adalah mampu membuat bangunan yang tinggi. Bahkan bangunan itu sekarang diukur oleh ilmuwan, tiangnya aja itu 9 meter. Kalau mungkin ada orang hari ini yang membuat bangunan yang tinggi-tinggi, kita nggak heran. Karena alatnya udah lengkap. Iya kan? Teknologinya udah canggih. Sudah ada kren, sudah ada molen, sudah ada segala macam. Tapi ini dibangun ribuan tahun yang lalu. Mereka diberi kemampuan oleh Allah keilmuan arsitektur yang luar biasa sehingga bangunannya tinggi-tinggi. Tapi justru karena kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu. Gak mau bersujud kepada Allah karena merasa dirinya punya kelebihan. Dihormati dan disegani di tengah masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membinasakan? Allah membinasakan dengan diturunkannya angin yang kencang bertiup dan anginnya itu sangat dingin. Sehingga ketika angin itu tertiup menimpa tubuh mereka, menerpa badan mereka, seketika mereka mati. Angin yang kencang itu tidak merobohkan bangunan. Karena buktinya bangunan yang mereka bangun ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih ada. Kenapa Allah tak robohkan sekaligus dengan bangunannya? Supaya menjadi pelajaran untuk kita yang hidup di masa-masa berikutnya. Bahwa dulu pernah ada orang yang sombong tak mau menyembah kepada Allah karena diberikan kelebihan. Sekarang hanya tinggal cerita. Tak tersisa sama sekali.